Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah di mana saja yang berada, marilah kita sama-sama muzakarah untuk mengingat ilmu-ilmu kita yang dulu. Mudahan yang menonton ini panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, mati husnul khotimah, masuk surga bigari hisab. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan like. Kita membahas kitab Uqulul Jain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslur rabi'u. Pasal yang keempat menjelaskan tentang keharaman seorang laki-laki melihat perempuan lain dan sebaliknya. Artinya laki-laki haram melihat perempuan yang lain, perempuan haram melihat suami orang. yakni perempuan lihat laki bukan mahram, maka setiap anggota tubuh yang haram dilihat lelaki, maka haram pula dilihat perempuan. Jadi laki-laki itu auratnya selain antara pusat dan lutut kalau laki-laki. Kalau perempuan auratnya seluruh tubuhnya melainkan muka dan telapak tangan. Seorang anak lelaki yang mendekati balik hukumnya seperti lelaki tersebut dalam keharaman melihat, maka wajib bagi sang wali mencegahnya untuk melihat perempuan bukan mahram. Wajib bagi istri memakai hijab dari pandangan lelaki dan dihukumi seperti halnya perempuan, seorang anak laki-laki kecil yang punya wajah ganteng. Jadi amrat, kata kita tuh amrat yang berbalik lagi, tapi mukanya seperti perempuan, cantik, elok, ganteng. Jadi kita mendekati laki-laki yang seperti itu pun juga haram, seperti perempuan juga haramnya. Yaitu anak laki-laki kecil yang mempunyai paras ayu layaknya seorang perempuan dan bisa menarik birahi lelaki dewasa. Meski hal ini tampak janggal, namun memang ditemukan beberapa kasus kelainan ketertarikan lelaki pada lelaki lain karena parasnya yang seperti perempuan. Dalam dunia modern ada kasus pedofilia yang mirip dengan hasil keputusan para ulama tersebut. Hukum tersebut hal tak perlu dianggap aneh, karena itu memang kenyataan yang terjadi dan bisa saja berbeda satu tempat dengan yang lain. Hukum seperti ini merupakan kebijakan para ulama dalam menjaga pergaulan antar manusia dan menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan seperti pergaulan bebas dan perilaku seks menyimpang. Itu jadi seorang laki-laki ini amrat, kata kita tuh amrat yang berbalik, wajahnya seperti perempuan, ganteng. Kalau kita dekati bersyahwat tapi dia laki-laki, maka itu namanya haram juga kita mendekatinya. Takutnya itu nanti homoseks. Kalau perempuan, kalau laki-laki, kalau perempuan lesbian, itu yang bahayanya. Begitulah sesuai yang diterangkan dalam kitab An-Nihayah karya Muhammad Amishri dan menerangkan keterangan-keterangan tentangnya, yakni melihat lawan jenis berupa larangan, yakni larangan melakukan yang diambilkan dari Al-Quran dan beberapa hadis. Dan diharamkan bagi lelaki melihat perempuan bukan mahram yang bisa membangkitkan syahwat. Haram juga kita melihat perempuan bukan mahram sampai pada anggota wajah dan kedua telapak tangan, baik bagian dalam maupun luar.
meskipun laki itu orang yang dipotong kelaminnya, dikebiri, impoten, banci, atau sudah tua. Inilah pendapat yang dibuat fatwa. Namun diikuti kebanyakan para ulama, bolehnya melihat wajah dan kedua telapak tangan. Adapun melihatnya seorang laki pada istri atau budak perempuan saat kehidupan keduanya, maka diperbolehkan meski muncul larangan untuk berbuat intim yang hilang dalam waktu dekat, seperti halnya haid dan digadaikan si budak. Namun makruh melihat alat kelamin termasuk kelamin sendiri tanpa adanya keperluan. Jadi makruh kita melihat kelamin kita atau melihat kelamin istri kita makruh juga melihatnya. Hal ini berbeda dengan halangan yang lama hilangnya, seperti halnya dalam masalah iddah istri dari wata subhat, maka tidak boleh melihat anggota di antara pusat dan lutut, dan boleh selainnya, seperti dalam permasalahan melihat mahram dan budak perempuan yang sudah dinikahkan. Nah, itulah sebahagian daripada hukum-hukum suami dan istri. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berbuat haram, melihat sesuatu yang haram pandangan kita, karena pandangan kita ini adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk berbuat ibadah, bukannya berbuat maksiat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.